Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyimpulkan permainan Think Before Act yang beberapa waktu lalu kita mainkan pada kelas masing-masing. Sebagaimana namanya, Think Before Act, kita dituntut untuk berpikir sebelum bertindak dalam kehidupan, khususnya dalam merencanakan keuangan. Nah, dalam merencanakan keuangan, kita butuh berpikir lebih banyak. Kita dituntut untuk mempertimbangkan beberapa hal sebelum kita memutuskan membeli sesuatu. Karena di dalam kehidupan kita tahu namanya skala prioritas. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Saya yakin kakak sudah pernah mempelajari dan sudah bisa membedakan yang mana sih kebutuhan primer, yang mana kebutuhan sekunder, dan yang mana kebutuhan tersier. Nah, pada permainan kemarin kita disuguhkan 6 kartu. Yang sebelumnya kakak diberikan modal sebanyak 30.000 untuk memilih akan membeli kartu yang mana. Dari kartu makan, kartu rumah, kartu obat, kartu pekerjaan, kartu investasi, bahkan disediakan namanya kartu pinjaman. Nah, dari ke-6 kartu tadi, kakak hanya diminta untuk membeli 2 kartu yang wajib, yaitu kartu rumah dan kartu makan. Kenapa sih kak wajib? Ya, namanya hidup kita pasti butuh tempat tinggal, kita butuh makan. Nah, orang Jawa menyebutnya sandang, pangan, dan papan. Dalam kehidupan, kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Sandang yang berarti pakaian, pangan yang berarti makanan, dan juga papan yang berarti tempat tinggal. Nah, dalam kehidupan kita membutuhkan 3 hal tadi untuk hidup. Nah, mungkin saat ini kakak belum merasakan betapa pentingnya kita butuh tempat tinggal, karena mungkin beberapa di antara kakak masih tinggal bersama orang tua, atau tinggal di asrama, atau tinggal kos yang dibiayai oleh orang tua. Jadi masih belum kerasa mungkin ya. Tetapi di dalam kehidupan nyata, kakak dituntut untuk mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Tidak lagi dibiayai orang tua, tidak lagi mendapatkan biaya bantuan, tetapi kakak dituntut untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Begitu. Oke, lanjut ya. Tadi udah kartu rumah, kartu makan. Yang ketiga ada kartu obat. Ini sebenarnya opsional, kartu obat. Di hari pertama gak wajib. Di hari kedua kita dituntut untuk beli. Kenapa beli? Karena ada wabah tiba-tiba. Nah, begitu juga di dalam kehidupan. Kadang ada masa di mana kejadian itu datang tanpa adanya tanda-tanda, tanpa adanya keinginan. Jadi tiba-tiba gitu. Tidak terprediksi. Makanya kita butuh namanya dana darurat. Nah, nanti silahkan kakak belajar apa sih dana darurat itu. Gitu. Kita lanjut dulu karena pembahasan dana darurat itu cukup panjang gitu dan agak menyerempet ke perencanaan keuangan yang lebih serius gitu. Ini kan di taraf siswa. Jadi silahkan nanti kakak apabila sedikit penasaran bisa silahkan mencari tahu tentang dana darurat. Kita lanjut. Nah, tadi kakak diberikan modal sebanyak 30.000. Ketika kakak di hari pertama sudah membeli rumah seharga 15.000 dan juga membeli makan seharga 5.000. Habislah 20.000 untuk belanja di hari pertama. Kakak tersisa 10.000. Boleh tuh beli kartu kerja, boleh beli kartu investasi, boleh juga beli kartu obat, dan juga boleh meminjam untuk investasi. Nah, itu juga mungkin, tetapi ya itu kembali lagi pilihan, tidak wajib. Kemudian di hari kedua kita dituntut untuk membeli makan. Habislah 5.000, uang kita sisa 5.000. Nah, itu apabila kita tidak bekerja atau tidak melakukan transaksi lainnya. Nah, gitu, uang kita sisa 5.000 dan kita disuruh untuk membeli obat. Tiba-tiba ada wabah. Kira-kira cukup nggak 5.000 dengan harga obat di hari itu 10.000? Tentunya tidak cukup, minus 5.000. Ketika kakak tidak mampu membeli hal-hal yang pokok, hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup, ya tentunya kita tidak bisa menjalani kehidupan di hari selanjutnya begitu. Di permainan kakak dianggap gugur, tapi di kehidupan nyata kakak mungkin tidak bisa bertahan lama untuk hidup gitu ya. Tentunya tidak kita harapkan, tetapi hal-hal yang tidak kita bayangkan tuh bisa terjadi di kehidupan nyata. Makanya kita butuh perencanaan keuangan yang matang supaya pengeluaran kita tuh tidak lebih tinggi dibanding pemasukan yang kita dapatkan gitu. Oke, kita lanjut bahas 6 kartu tadi ya. Tadi udah kartu makan, kartu rumah, kartu obat. Tinggal sisa 3 kartu lagi. Kartu investasi, kartu pinjaman, dan juga kartu pekerjaan. Nah, kita bahas pekerjaan dulu. Kayaknya lebih sepertinya menarik untuk dibahas dulu. Karena
waktu kakak untuk membeli kartu pekerjaan, kenapa kita harus membeli kartu pekerjaan dengan mengeluarkan uang 5.000? Kok kayaknya mau kerja tuh susah banget kak, kok harus ngeluarin buat 5.000, wong kita cuma dikasih modal 30.000. Nah itu juga pilihan, kerja tuh pilihan, mau kerja sakarepmu enggak juga enggak apa-apa, selama kakak punya uang, punya modal untuk hidup di kehidupan yang mendatang gitu. Misalnya kakak memilih untuk dapat bekerja, ya tadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, di hari kedua kakak dianggap gugur dalam permainan, dan di kehidupan nyata kakak bisa saja tidak bertahan di dalam hidup karena kehabisan uang, mungkin nanti kelaparan, tidak punya tempat tinggal dan seterusnya. Nah, ketika kakak memilih untuk bekerja, bisa saja dengan kakak mengeluarkan uang 5.000 sebagai modal, dan nantinya kakak bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, sesuai dengan arahan, sesuai dengan jawaban yang benar, tentunya kakak akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan kakak. Ada yang imbalannya 15.000, ada yang imbalannya 20.000 dan seterusnya. Begitu juga di kehidupan nyata. Dalam mendaftar pekerjaan, kita tuh nggak cuma-cuma 0 rupiah tuh jarang sekali mendaftar pekerjaan yang tanpa memerlukan modal. Misalnya kakak besok ketika lulus kuliah ingin bekerja, mendaftar ke sebuah perusahaan, tentunya kita butuh modal. Untuk misalnya seleksi administrasi, kita butuh print out berkas, butuh beli materai, butuh beli map dan seterusnya. Nah itu semua butuh modal dan itu semua butuh uang. Makanya dalam bekerja kita membutuhkan modal, baik itu modal material maupun imaterial yang kita miliki. Begitu. Kemudian yang kedua yang belum kita bahas, ada kartu investasi. Ini juga pilihan, mau investasi boleh, enggak investasi juga boleh. Tapi yang perlu kita tahu dalam investasi, kita harus memiliki pengetahuan dulu terkait investasi. Pengetahuan tentang investasi itu harus kita miliki dulu. Ketika tidak, itu bahaya. Nah, kemarin ada sangga nih yang beli kartu investasi di harga tertingginya dan menjual di harga terendah. Dia beli di harga 20.000 nih. Terus di menit kesekian dia jual ketika kartu investasi itu anjlok harganya di harga 5.000. Ya dia tuh rugi, udah ngeluarin 20.000 buat beli, nggak taunya waktu jual cuma 5.000, dia rugi 15.000. Nah maka dari itu kita butuh pengetahuan tentang investasi. Nggak sekedar FOMO, nggak sekedar ikut-ikutan sangga lain, teman-temannya yang lain ikut investasi terus ikut-ikutan investasi, mereka ambil ini ikut-ikutan. Nah, sebelum melakukan itu kita perlu mengetahui dulu dasar ilmu investasi itu seperti apa. Kita juga harus menganalisa bagaimana kondisi pasar itu seperti apa. Jangan sampai seperti tadi sangga X tadi membeli kartu investasi di harga 20.000 dan menjual kartu investasi di harga terendahnya. Nah, bukannya untung malah buntung gitu ya, rugi. Jadi memang tidak bisa investasi dengan instan, kita butuh belajar dulu, kita butuh menganalisa, dan juga kita butuh waktu dalam melakukan investasi, tidak bisa instan. Nanti kalau misal kakak pengennya instan, wah uang 1 juta pengen berkembang jadi 10 juta. Nah bahaya ketika kakak punya keinginan seperti itu, ingin kaya mendadak, ingin punya uang mendadak. Dikhawatirkan kakak mudah tertipu oleh berbagai orang-orang jahat di luar sana, karena di zaman sekarang penipuan-penipuan tentang investasi itu semakin banyak, semakin marak, menawarkan sekian tapi ternyata bohong. Nah maka dari itu kakak sebelum melakukan investasi perlu untuk belajar dahulu, kemudian perlu kemampuan untuk menganalisa pasar supaya tidak rugi tadi, karena investasi di luar sana berbagai macamnya, investasi saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya, silakan bisa dipelajari sendiri. Ada berbagai perbedaannya dan juga harus dianalisa satu-satu, kira-kira resiko mana yang cocok dengan profil kakak sekalian gitu. Kemudian yang terakhir ada kartu pinjaman. Nah ini sebenarnya nggak diwajibin juga kan sama kakak Pandu untuk beli atau enggak, itu pilihan, mau pinjem boleh, nggak pinjem juga boleh sebenarnya, pilihan. Tapi yang perlu kakak ketahui bahwa ketika kita meminjam, kita wajib untuk mengembalikan, yang mana ketika kita meminjam kita punya utang. Ketika kita meminjam kita punya utang dan wajib mengembalikan. Nah itu perlu dipikirkan ketika kita meminjam, sepenting apa untuk kita meminjam. Kemudian dipikirkan juga mampu nggak kita bayar. Kalau enggak ya jangan minjam gitu, karena meminjam sama dengan utang dan utang itu harus dibayar. Ketika tidak dibayar gimana?
ya nanti pasti akan ada pertanggungjawaban di akhir-akhirnya, baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Di dunia mungkin kakak bisa ditagih terus nih sama orang-orangnya. Misalnya kalau teman kita ya paling disindir-sindir terus. Kalau sama pinjol ya paling ditelepon-teleponin terus. Kalau sama bank ya mungkin sampai rumahnya disita, bisa juga. Karena di kehidupan nyata hal-hal yang tidak kita bayangkan sekarang bisa jadi terjadi di kemudian hari. Makanya kita butuh tindakan pencegahan atau tindakan yang mana kita bisa merencanakan keuangan itu dengan baik. Nah, maka dari itu kita perlu merencanakan keuangan sedini mungkin. Sebagai siswa yang baik, tentunya kita perlu merencanakan keuangan dengan matang supaya pengeluaran kita tidak melebihi pemasukan yang kita dapatkan. Dan yang kedua, perlu kita belajar dari sekarang, menyiapkan dari sekarang untuk kehidupan yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.